Salam jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Setelah Yesus memberikan satu pernyataan tentang dirinya, akulah kebangkitan dan hidup, Yesus mengakhiri dengan memberikan pertanyaan, percayakah engkau akan hal ini? Saudara, kisah dari bacaan ini adalah tentang Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Kalau kita melihat kronologi peristiwanya, mula-mula Maria dan Marta saudara Lazarus mengirim pesan kepada Yesus bahwa Lazarus mati. Mereka mengirim pesan dengan harapan Yesus segera datang supaya menyembuhkan Lazarus yang saat itu sementara sakit berat. Tetapi di dalam kisah ini kita melihat ada kata sengaja, di mana Yesus sengaja untuk menunda tidak datang saat mendapat berita dari Marta dan Maria. Mengapa Yesus sengaja melakukan itu? Setelah kita baca keseluruhan cerita, baru kita dapat memahami bahwa alasan mengapa Yesus sengaja, yakni Yesus mau membuat sesuatu yang lebih besar dari sekedar menyembuhkan Lazarus dari sakit. Yesus melakukan hal yang jauh lebih besar, yakni melakukan mujizat kebangkitan, membangkitkan Lazarus yang bukan saja baru mati, tetapi sudah mati 4 hari dan sudah dikuburkan. Yesus melakukan kebangkitan di mana dia membangkitkan Lazarus yang mati secara jasmani. Tetapi dari kematian dan kebangkitan secara jasmani, Yesus membawa pandangan dan pikiran banyak orang supaya mereka tidak hanya fokus kepada kebangkitan Lazarus secara jasmani, tapi memandang kepada Yesus sebagai sumber kebangkitan dan hidup yang kekal itu. Yesus mau semua orang yang saat itu bukan hanya melihat kepada Lazarus yang bangkit, bukan mengagungkan Yesus yang mampu untuk membangkitkan Lazarus, tetapi lebih daripada itu, Yesus mau mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus tidak sekedar membangkitkan orang secara jasmani, tapi dia mampu memberikan kebangkitan kekal, hidup kekal bagi mereka yang percaya. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini, percayakah engkau akan hal ini? Saudara, percaya yang mana? Banyak kita mengatakan kita percaya, tapi sering kali kita salah mengerti. Kita percaya itu ketika kita tahu di otak kita bahwa Yesus itu juru selamat, tapi tidak ada perbuatan, tidak ada sikap hati, tidak ada kesungguhan untuk kita mau datang kepada Yesus. Itu memang percaya, tapi percaya berdasarkan akal saja, tidak sampai kepada iman yang sejati. Ketika kita mengatakan kita percaya karena kita lihat mujizat, kita percaya karena kita berdoa dan Tuhan menyembuhkan, kita percaya karena ketika kita berdoa dan Tuhan memberikan berkat kepada kita. Ya, kita percaya kepada Yesus, tapi kepercayaan kita bersifat hal-hal jasmani saja, seperti makan, minum, kesehatan, keselamatan di dunia ini dan lain sebagainya. Itu percaya, tapi itu bukan iman yang sejati, bukan percaya seperti itu yang Yesus pertanyakan. Karena itu, kembali lagi hari ini, sebelum kita beraktivitas, mari pertanyakan pada dirimu, sudahkah saudara percaya kepada Yesus? Karena kalau saudara tidak sampai kepada Yesus, tidak percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat, bahkan untuk hari ini pun kepercayaan saudara adalah kepercayaan yang bersifat sementara dan bukan iman yang menyelamatkan. Jika itu ada, rubahlah, percayalah dengan benar.
sehingga kehidupan kekal dan jaminan keselamatan, Yesus akan memberikan hidup yang kekal, kebangkitan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk bertanya kembali, apakah kami percaya kepada Yesus? Percaya seperti apa yang selama ini kami imani? Jangan sampai kami salah. Kami mengatakan kami percaya, tapi kami tidak sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Tolong akan kami ya Tuhan, supaya di dalam hidup ini kami sungguh-sungguh percaya di dalam iman yang sejati kepada Kristus, supaya kami juga memperoleh hidup yang kekal, kebangkitan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.